Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mendatangi sejumlah pemusatan latihan klub yang berlaga di Liga Super. Herdman mencoba memahami gaya dan kultur sepak bola di Indonesia. Pemandangan langka terjadi saat Persija Jakarta menggelar latihan di Bojongsari Depok, Selasa 27 Januari 2026 lalu. Pelatih Timnas John Herdman tiba-tiba memantau langsung sesi latihan skuad Macan Kemayoran. Kehadiran pelatih berpaspor Inggris ini disambut dengan tangan terbuka oleh Persija yang dihuni oleh beberapa nama langganan timnas seperti Rizky Ridho maupun pemain anyarnya Shane Patinama. Herdman diduga ingin memahami gaya dan kultur sepak bola di Indonesia. Pemandangan ini terbilang baru. Di era Sinteyong maupun Kluivert, pelatih timnas biasanya hanya menyaksikan beberapa laga di stadion. Dari Jakarta, Herdman terbang ke Bali. Pelatih 50 tahun itu terpana dengan fasilitas Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Ia berharap bisa membawa skuad timnas berlatih di Bali. To see the quality of this facility, it really lets you know that there's a standard here for the football, and hopefully at some stage we'll be able to bring our national team, Team Garuda, here for training camps. The standard of the pitches, the quality of the facility, the dressing rooms, etc. It's top class. Sebelumnya, Herdman juga menonton laga antara Persita Tangerang kontra Bayangkara FC 24 Januari lalu. Kehadiran Herdman sebagai upaya pemantauan sepak bola Indonesia sejak ia ditunjuk PSSI sebagai juru racik skuad Garuda. PSSI untuk bergabung di atas panggung dan foto bersama juga dipersilakan. Membahas Herdman yang mulai safari ke klub-klub Liga Super Indonesia, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung Wes. Selamat malam, Mas Ibrahim. Jika biasanya nonton pertandingan seorang pelatih timnas, ini langsung datang ke pemusatan latihan. Apa sebetulnya ingin dicari, Bung Wes, kalau Anda melihat di sini? Di luar aspek teknis, ini aspek non-teknis yang berbeda secara aspek komunikasi ke publik ya, bahwa dia menunjukkan hal yang berbeda jauh dari pelatih sebelumnya. Dia mencoba lebih mengenal, lebih mendalami dan melihat langsung. Karena Mas Ibrahim menonton pertandingan sepak bola di TV dengan langsung itu kan berbeda. Kalau pertandingan kan kita bisa lihat satu pemain yang saya mau soroti ketika dia bergerak dengan bola atau tanpa bola, ketika dia transisi menyerang, transisi bertahan. Kalau di televisi kan kita hanya melihat sesuatu yang dilihatkan oleh kamera televisi. Jadi itu adalah sebuah langkah yang baik secara non-teknis maupun teknis yang dilakukan oleh John Herdman. Apakah juga ini termasuk bagaimana memantau bibit-bibit potensi yang akan dibawa ke timnas? Kita lihat kalau di Persija kan salah satu klub yang juga banyak menyumbang pemain timnas, Bali juga. Ya, itu salah satu cara yang dilakukan memang oke. Dia melihat pertama lokasi tim yang dia tahu bahwa banyak potensi pemain tim nasional. Kemudian yang saya tahu John Herdman sudah melakukan pertemuan lewat Zoom untuk pemain-pemain tim nasional yang lokasinya berjauhan karena dia belum bisa ini, dan dia sudah menyampaikan beberapa masukan ke pemain-pemain yang lewat Zoom itu bahwa pergerakan kamu di pertandingan ini kurang begini atau kurang begini, dia sudah memberikan. Jadi paling tidak ketika diperkenalkan itu kan dia sudah mengatakan dia sudah memantau semua Indonesia di tingkat usia 17 sampai senior dan dia buktikan. Tapi yang perlu segera dibantu adalah tim kepelatihan John Herdman. Maksudnya nggak mungkin dia sendirian melakukan itu, dan kemudian kalau katanya dia akan menunggu masukan dari para pemain untuk siapa calon asisten pelatih timnas, itu ada plus minus yang pasti itu berdampak nantinya. Karena belum tentu pemain-pemain kita mengenal siapa-siapa pelatih yang pas. Jadi bagi saya memang dia harus mempunyai kriteria. Calon asisten pelatihnya adalah A, B, C, D. Serahkan kriteria itu kepada federasi. Federasi mencari pelatih-pelatih yang sesuai kriteria itu lalu memberikannya untuk diinterview dan diwawancarai. Oke, sebelum saya bicara soal ini, soal menunggu sosok asisten pelatih, tapi ketika Herdman pendekatan ke klub ini, artinya ke depan akan lebih mudah bagi klub untuk bisa melepas pemainnya untuk timnas? Nah, itu tergantung lagi kebijakan, karena musim ini kan padat sekali ya, kompetisi kita selesai itu 23 pada 24 Mei.
ada FIFA Series di 23 sampai 31 Maret kita 2 kali main. Tapi ada kompetisi break juga karena puasa, karena Lebaran. Lalu jangan lupa AFF nanti ada di Juli dan Agustus. Jadi pendekatannya memang harus secepat mungkin, Mas Ibrahim, karena waktunya sangat pendek. Kalau kita tahu karakter netizen kita, karakter penggemar sepak bola kita gampang sekali kan menghakimi atas sesuatu hal yang belum tentu mereka pahami. Jadi di FIFA Series nanti bisa dibilang itu persiapan yang awal lah. Belum ketemu, saya yakin belum ketemu fondasi yang diinginkan dengan filosofi gaya bermain yang diinginkan Harman. Oke, tadi Anda singgung soal asisten pelatih, ada bocoran nggak Bang Wes kapan akan ditunjuk, akan diumumkan asisten pelatihnya? Dia mengatakan mungkin dalam 2-3 minggu ini. Nah, bagi saya adalah apakah di tim federasi ini direktur teknik kita menguasai, mengenal para pelatih-pelatih lokal kita, karena kan yang dicari ini pelatih lokal. Lalu apakah federasi yang diwakili oleh beberapa orang itu menguasai aspek teknis kemampuan pelatih. Jadi pasti bahasa, kita sudah pasti bahasa, supaya jangan lagi ada kendala pelatih ngomong warna biru yang disampaikan biru muda atau biru tua, itu kan berbahaya. Gitu. Jadi secara komunikasi tidak boleh lagi ada pelatih yang kemudian tidak mengerti, tidak memahami bahasa pelatih kepala. Setidaknya langkah Herdman ini menjadi langkah yang positif dalam persiapan timnas mengarungi nanti FIFA Series di Maret mendatang. Terima kasih Bung Wes untuk ulasannya di Kompas Malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Jaya.